Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita alhamdulillah telah melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Masjid Jabal Ar-Rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita, untuk tetap kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah Allah dan mencegah. Kayaknya mau saya direkam. Itu rekam juga. Aduh, saya juga bingung nih siapa ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini ya apa istilahnya? Nggak ada pohon akar pun jadi, apa begitu kali ya? Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan terkait dengan bulan suci ya. Kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Ya, bulan bagi orang yang memiliki ikatan perjanjian. Jadi pada saat ini kita sudah mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita kemarin Syawal kita ya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya ini adalah bulan suci. Maka di saat-saat inilah kita tetap terus menjaga segala apa yang telah kita pernah lakukan di bulan Ramadan, yaitu bulan latihan, bulan perlombaan, maka itu harus tetap kita jaga terus. Sungguh luar biasa, ya walaupun dalam kondisi misalnya apapun ya, ada ustadznya kayak nggak ada ustadznya kayak gitu ya. Ini istiqomah bapak-bapak, ibu-ibu selalu tetap berada di tempat untuk mendengarkan majelis taklim. Karena sesungguhnya memang majelis taklim itu atau majelis ilmu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun juga mengepakkan sayapnya, memberikan kita semacam perlindungan juga doa dengan oleh para malaikat. Bahkan malaikat itu kalau bisa kita melihatnya, maka dia akan mendoakan setiap orang ini. Ya, Allahumma sholli alaihi wa sallim alaihi. Allahumma marhamhu. Ya Allah berikan rahmat. Ya Allah berikan kebahagiaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, ma min qaumin yajtami'una wa yaqra'una al-Qur'ana ay wa yatadarasunahu illa khaffat alaihumul malaikah ay anzala alaihikumus sakinah. Pertama, anzala alaihikumus sakinah khaffathumul malaikah, dan yang kedua wa dzukira ma inda rabbih min siwahi. Allah Subhanahu wa taala menugaskan gitu ibaratnya ya kepada para malaikatnya, dan juga Allah menurunkan jika ada sekelompok kaum, kelompok orang yang berkumpul yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa yatazarasunahu, dan dia bertadarus, mengkaji, mempelajari. Ini juga termasuk dalam majelis ilmu. Maka dia akan mendapatkan 3 hal dalam hadis ini. Yang pertama, Allah turunkan sakinah, ketenangan, ketentraman dalam hati, ketentraman dalam jiwa, ketenangan dalam jiwa. Juga ketenangan di lingkungan keluarga kita juga. Allah Subhanahu wa taala turunkan as-sakinah, as-sukun. As-sukun itu sebenarnya, sukun itu kan tanda mati. Artinya tenang. Di mana kita dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan. Dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberikan ketenangan. Pada saat kita bertahajud,
Di malam hari saat dimana orang sedang tidur, Allah turunkan ketenangan. Dan juga pada saat kita kumpul di sini untuk majelis taklim atau majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di antara kita. Setelah kita mendengar beberapa ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh yang menyampaikan materi di sini, dan juga beberapa hadis-hadis yang diungkapkan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, ketenangan, ketenangan. Anzala alaihimus sakinah. Ini dikhususkan bagi orang yang berkumpul dan kemudian mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Sudah otomatis kalau kumpul-kumpul seperti ini, yang dibaca pertama kali adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis dikatakan, jadi sebuah perkumpulan, sebuah majlis, kalau tidak diawali dengan pujian, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat pujian-pujian, tempat majelis taklim ini akan terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam setiap perkumpulan apapun selalu harus ada kata-kata Alhamdulillah, baru kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu harus disebutkan. Segala puji bagi Allah, puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang dapat menggerakkan, yang dapat mendorong kita untuk bisa datang ke Masjid Jabal Ar-Rahmah dan duduk sejenak mendengarkan beberapa materi atau ceramah yang disampaikan oleh pemateri, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Kalau tanpa digerakkan oleh Allah, mungkin kita masih dalam keadaan berselimut, tidur di rumah nyaman, enak dengan AC yang dingin. Walaupun di sini juga ada AC, tapi bergerak saja itu sudah sungguh berat bagi kita. Apalagi memang kita ini ya oleh setan ya, atau anak buahnya iblis, itu memang terus-menerus kita akan digoda dan digelincirkan oleh mereka. Agar mengapa? Agar kita ini masuk ke dalam barisan mereka, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang tidak kita hendaki. Pada saat kita tertidur saja atau tidur di malam hari, itu setan sudah mengikat. Innasyaiton, dalam hadis disebutkan, innasyaitona yaqidu ala ra'fati ru'usikum bi thalathati uqad. Sesungguhnya setan itu mengikat di pangkal kepala kita 3 ikatan. Fa idza nama fa yaqul, ya, urkut. Jadi pada saat kita tidur, maka pada saat itulah dikatakan oleh setan, hei fulan, tidurlah, ini nikmat sekali, enak sekali, terus tidurlah. Tapi wa idza qama wa dzakarallaha in hallat uqdatun. Ketika dia bangun dan kemudian dia membaca kalimat doa bangun tidur atau pujian yang lainnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada saat itu terbuka ikatan yang pertama. Itu ikatan yang pertama terbuka. Tapi pada saat kita duduk begitu, bangun itu juga masih ada rasa malas yang luar biasa. Ada perasaan berat banget. Karena di samping kita ada kasur, di samping kita ada bantal. Berat sekali. Maka disinilah
ukuran keimanan itu menjadi barometer. Ketika pada saat itu kita mengalahkan, bangun, aku bangun, enggak, saya nggak mau tidur, prak, jalan dia menuju kamar mandi, ya. Fa idza dhahaba, ya, thumma tawaddaa, kemudian fa idza dhahaba ilal mirhat atau ila makanil ma', maka kemudian pada saat itu berwudu, in halat uqdatun, maka terbuka lagi ikatan yang kedua. Ketika kita sudah masuk kamar mandi, kita melakukan misalnya bebersih, buang air kecil, istinja dan lain sebagainya. Begitu kita kena air, ces, apalagi airnya dingin banget, deng, itu sudah mulai terbuka ikatan kedua. Apalagi kalau wudu, tes. Pokoknya kalau wudhu itu sempurnakan wudhunya, jangan sampai tidak sempurna, betul-betul sempurnakan wudhunya, dan betul-betul ghaslu atau menggosok anggota badan wudhu kita dengan benar-benar seperti mengurut. Wah, kenakan wajah dulu, kumur-kumur, ya. Pertama madmadoh, berkumur-kumur, baca bismillah, madmadoh, berkumur-kumur, kemudian istinsyak, menyedot air, langsung keluarkan, cerot, lagi, cerot, 3 kali, luar biasa, dek, inhalat uqdatun ats-tsaniyah, maka terbuka ikatan yang kedua. Kemudian apalagi pada saat kita berniat dalam hati, lalu kemudian melemparkan air itu ke muka, biar, sungguh luar biasa, baru sekali, seger. Semakin terbuka, ambil lagi, semakin terbuka, baru kemudian tangan, sambil kemudian diurut-urut, tangan lagi, luar biasa, nikmatnya luar biasa, merinding itu, ya, pada saat itu kita. Lalu kemudian kita mengusap sebagian kepala, boleh sekali, boleh juga lebih dari 3 kali, atau boleh sebagian, boleh juga langsung langsung ke leher, langsung ke telinga. Luar biasa tuh telinga, kayak ada apa itu, aliran-aliran darah yang ada di kepala itu seperti mengalir benar lancar gitu ya, enak sekali. Baru kemudian selanjutnya sampai kepada kaki kita. Setelah itu baru kita berdoa. Sungguh luar biasa, terbuka ikatan yang kedua. Nah, ketika kita sholat, ya, faida sholat, kemudian apabila dia sholat, qoma sholat, dia sholat, maka pada saat itu terbuka ikatan yang ketiga. Terbuka ikatan ketiga, maka pada saat itu dia menjadi seorang pribadi yang pada pagi hari itu asbaha, ya, dia asbaha nasyatul, ya, nasyaton, dia menjadi semangat, ya, nasyaton wa barokan fihi, dia akan mendapatkan semangat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia pun tidur pada saat itu habis setelah sholat tahajud, dia pasti akan dibangunkan oleh Allah ketika pada saat Pak Wendy mengumandangkan azan. Allah, Pak Wendy ini yang azan. Saya tadi dengar itu Pak Wendy yang azan nih. Itu langsung tak bangun. Tapi tadi saya nggak tidur, Pak. Langsung kita akan terus bergerak. Tidak hanya itu, apalagi yang disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat, ya. Di situ disebutkan bahwa ciri-ciri orang Islam, ciri-ciri umat Nabi Muhammad, ciri-ciri sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu minal laili ma yahjaun. Sedikit malamnya dia tidur. Ya, sedikit malamnya dia tidur. Karena apa? Dia bangun untuk melakukan sholat tahajud.
Tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khaufaw wa tama'aw wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa, jauh, junubuhum, ya, lambungnya dari tempat tidurnya. Karena apa? Tidak ingin untuk tidur bermalam-malaman dengan nikmat tidur, dihabiskan untuk tidur saja, tapi dihabiskan juga, baik itu 2/3 malam, 1/2 malam, atau 1/3 malam. Disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Boleh kita mau pilih, mau 2/3 malam boleh, mau setengah 1/2 malam boleh, mau 1/3 malam juga boleh. Karena ada saat-saat tertentu kita mungkin hanya melakukan di 1/3 malamnya saja. Ada saat-saat mungkin kita melakukan di 2/3 malamnya saja. Ada saatnya mungkin kita semangat di 1/2 malamnya. Dan itu Allah sendiri yang menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, di situ dalam surat Al-Muzammil, ada kalanya kamu bangun melakukan qiyamul lail, yaitu kurang dari 2/3 malam. Kurang dari 1/2 malam, yaitu 1/3 malam. Maka oleh karena itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Quran. Nah, itu sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah terbiasa itu pasti bangun. Pasti bangun. Gak mungkin gak bangun, insya Allah. Kalau dari mulai tidurnya saja, jangan terlalu malam. Walaupun malam saja, pasti di ujung dia akan merasa merugi ketika dia tidak bangun, atau minimal 2 rakaat dan 1 witir udah cukup itu untuk menebus rasa bersalah atau rasa ketinggalan itu yang sangat luar biasa. Nah, itulah pembiasaan inilah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu harus terus kita tempa, terus kita lakukan dan pertahankan, jangan sampai kita hilang dari bangun qiyamul lail. Dan ciri yang kedua di antara yang disebutkan di dalam surat Ad-Dzariyat itu, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar atau di waktu sahur, di saat itu banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sambil mengingat segala dosa yang pernah kita lakukan di masa remaja, sambil mengingat juga dosa-dosa kita di masa pada saat dewasa awal, sambil mengingat juga dosa-dosa di saat kita sudah dewasa mantap, sebelum kita mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita dapat melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita ingat-ingat dosa yang kita lakukan kepada Allah. Kita ingat-ingat dosa yang kita lakukan dengan manusia. Kita ingat-ingat dosa yang dilakukan oleh kita kepada orang tua kita. Ingat. Dan di saat itu kita minta ampun, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, di waktu sahur, itu ajaran dari surat Ad-Dzariyat dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun. Para sahabat dahulu saya yakin mereka tidak banyak dosa. Nabi Muhammad juga tidak memiliki dosa. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang pun sudah diampuni oleh Allah. Tapi beliau juga beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wabil asharim yastaghfirun. Dan juga wafi amwalihim hakkus hakkum ma'lum lisaili wal mahrum. Bahwa di dalam hartanya mereka pun juga mereka melakukan infak. Ini juga terkait juga ya. Senantiasa antara hablum minallah, hablum minan nas itu terikat terus, tergandeng.
Nggak boleh kita hablum minallahnya itu baik, tapi hablum minannasnya nggak jalan. Orang ahli ibadah terus misalnya, tapi dia tidak mau respect dengan sekitarnya. Dia misalnya tidak mau tegur sapa dengan tetangganya. Dia tidak mau misalnya ikut ya bergotong royongkah atau nimbrungkah dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kalau seandainya ada orang lain yang kemudian mencap dirinya sebagai orang yang sombong, mencap dirinya sebagai orang yang pelit, mencap orang lain, ya orang lain ini, maka sesungguhnya seorang abid atau ahli ibadah ini di mata Allah kurang. Hablum minallahnya oke, tapi hablum minannasnya nol. Ini pincang, dan tetap dia akan mendapatkan hukuman dan pertanggungjawaban yang sangat luar biasa. Karena nanti semua yang terkait dengan hakul adami atau hak-hak anak Adam itu akan dimintai pertanggungjawaban juga. Dari hal yang kecil pasti akan diminta, apakah itu pada saat dia misalnya bertanggung jawab, ya misalnya di kantornya, ataupun misalnya dia menjadi pengurus apa saja, entah itu pengurus sebagai pengurus masyarakat, RT RW, pemerintahan paling bawah, atau pengurus masjid dan lain sebagainya. Di situ dimintai pertanggungan jawaban, dan di situ kaitan dengan hablum minannas. Ya. Hablum minallahnya bisa boleh kata kelihatan mungkin baik, tapi belum tentu hablum minannasnya. Maka di sini perlunya adanya keseimbangan antara dua. Baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik juga hubungan kita kepada manusia atau dengan makhluk yang lainnya. Nah inilah bahwa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang seperti ini, yaitu hablum minallahnya baik, hablum minasnya juga baik. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Nah kumpulnya kita di sini juga ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat itu, ada ya bunyinya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, di dalam Al-Quran itu, saya lupa nah itu surat apa itu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para alim ulama atau orang yang memiliki ilmu. Nah kita termasuk adalah orang yang ingin menjadi tahapnya tidak hanya sekedar ikut, tetapi kita tahapnya tidak sekedar muqallid, sekedar ikut-ikutan saja, tetapi kita ingin meningkat menjadi ya muqallid yang muttabi lah. Muqallid yang tahu ilmunya, atau muttabi, kalau muttabi itu terlalu tinggi ya. Ada muqallid, muttabi, mujtahid. Muqallid itu ya kita lah kalangan awam ya, kita ikut ya pendapat-pendapat alim ulama. Kalau muttabi yaitu para alim ulama. Ya kita minimal ya, kalau mujtahid itu udah ulama yang kelasnya tinggi, yang dimana pendapat-pendapatnya dijadikan rujukan. Mujtahid itu adalah ulama yang betul-betul mengerahkan usahanya, jiwanya untuk mengambil istimbat hukum baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Mereka biasanya tidak sendiri, kalau sendiri ulama mujtahid. Kalau bersama-sama itu namanya ijma atau konsensus para ulama, kesepakatan para ulama di dalam memutuskan suatu hukum atau perkara. Dia biasanya ya sudah tahu ilmunya dan sudah dalam ilmunya. Karena orang-orang yang memiliki ilmu yang paling dalam itulah yang tentunya dianggap sebagai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga
yang kelasnya disebut sebagai ulama tapi tidak takut kepada Allah, ada juga. Ini yang disebut dengan ulama su' atau ulama yang buruk, ya, ulama yang banyak mengambil hal-hal yang bersifat duniawiyah saja. Dia mengasampingkan masalah-masalah akhirat. Ya, dia dapat dunianya, ya, dia dapat pengaruh di dunianya, tapi nanti di akhirat tanggung jawabnya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah kita ingin untuk menjadi lebih tahu lagi, tidak hanya sekedar kita mendengar, duduk di sini sambil kemudian tapi insya Allah saya yakin bapak-bapak ini walaupun merem, ibu-ibu walaupun merem, ini telinganya pasti dengar. Saya yakin tidurnya itu tidur ayam, ya, ibaratnya tidur ayam, itu dengar itu pasti ya. Nah, kalau ibarat ulama, kalau ibarat sholat Jumat itu, kalau telinganya masih mendengar, itu menurut sebagian ulama itu belum batal wudunya. Jadi nanti kalau sholat syuruk nggak batal, jadi langsung aja. Ada yang pules, kalau udah pules itu udah batal, harus wudu lagi. Kalau udah terputus, ya artinya akalnya sudah nggak ingat lagi, itu harus yang pojok. Wajar ya. Nah, jadi ketua RW kita urusannya banyak. Jadi mengurus banyak ya, terus urusan kita ini. Termasuk ulil amri ini, ahlul hal wal aqdi, yang mengurus urusan kita nih. Nah, ini termasuk Pak RW ini ya. Jangan ditanya, ini meremnya aja itu udah jangan-jangan dengar apa yang kita ucapkan ini. Baik bapak-bapak sekalian, dari itulah beberapa hal yang terkait dengan masalah majelis taklim atau majelis ilmu, di mana sungguh bermanfaatnya. Tadi pertama, Allah turunkan sakinah, ketenangan pada jiwanya, pada hatinya, pada keluarganya, dan pada pekerjaannya misalnya. Kemudian yang kedua, haffat alaihimul malaikah, yaitu Allah, para malaikat menaunginya sambil juga memberikan rahmat kepadanya. Dan kemudian yang ketiga, yaitu dia wadzukira inda rabbihi min siwa, dia disebutkan di samping Allah di antara para malaikat-malaikat. Tuh Pak Wendy telah melakukan ikut majelis taklim, majelis ilmu, disebut-sebut Wendy ini orang sebagai ahli tolib, misalnya tolib ya kan, yang suka membacakan hadis-hadis di sini, luar biasa. Itu pasti akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu di antara para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut sungguh luar biasa. Nama kita saja disebut di tempat ini aja, atau di tempat ada perkumpulan saja, senangnya bukan main. Disebut kebaikannya ya, bukan disebut kejelekannya. Nah, disebut kebaikannya, disebut ketaatannya dan sebagainya, pasti kita akan senang. Apalagi disebut oleh Allah di antara para malaikat-malaikatnya Allah. Sungguh kita sedang diabsen oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Oh, si A, si B, si ini, semuanya oleh malaikat-malaikatnya Allah, bahwa dia telah berada dalam majelis ilmu. Insya Allah kita semuanya termasuk, walaupun ini ada URC, Ustadz Reasik cepat, jadi ala kadarnya apa yang saya punya ya saya sampaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum waktunya suruh, tapi bapak-bapak kalau mau ini ada pertanyaan boleh Pak? Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyikapi sikap sakinah, apakah ada perbedaan antara sensitivitas seseorang dengan
keadaan tidak sensitif. Maksudnya dia tenang tapi tidak bisa memenuhi keinginan lingkungan seperti keluarga. Dia tidak mencukupi atau memfasilitasi kebutuhan rumah tangganya. Tetapi dia tenang-tenang aja. Nah, ini apakah ada timbul antara sakinah dan sensitif terhadap kebutuhan rumah tangga gitu? Oke. Kalau dilihat dalam surat Ar-Rum ayat 21 kan jelas Pak ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, itu diantaranya itu kan keluarga, itu kaitannya dengan membentuk suami istri menjadi satu keluarga. Itu suami istri itu kan membentuk keluarga. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari diri kalian, yaitu pasangan atau istri-istri. Azwaj jamak dari zaujah, istri-istri pasangan. Ya, litaskunu ilaiha, agar kalian semua merasa tenang, merasa ada sakinah sehingga tidak gundah gulana. Sakinah yang diartikan di ayat surat Ar-Rum ayat 21 itu terkait juga masalah ketenangan. Artinya ada pendamping yang bisa diajak untuk kompromi, yang bisa diajak untuk berbicara, yang bisa diajak untuk bermusyawarah, yang bisa diajak untuk bagaimana membentuk rumah tangga ini. Apakah rumah tangganya ini mau dibentuk sebagaimana misalnya model rumah tangga masjid? Apakah rumah tangganya ini mau dibentuk misalnya sebagaimana model rumah sakit misalnya? Apakah rumah tangganya ini mau dibentuk model misalnya pasar? Apakah rumah tangganya ini mau dibentuk kayak model sekolah? Nah, ini ada manfaat dan ada ruginya masing-masing. Tapi yang paling pokok adalah rumah tangga masjid. Maka sesungguhnya sakinah, ketenangan itu harus terkait dengan juga ketenangan dalam keluarganya. Ketenangan dengan istrinya juga. Ketenangan ya diantaranya juga dia juga harus mencukupi nafkahi keluarganya. Tapi hakikatnya pada saat ketika misalnya sudah ada sepakat antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dan istri pun rela ataupun suami pun rela misalnya, ketika suami itu misalnya tidak bekerja lagi atau suami tidak menghasilkan lagi, maka sesungguhnya di situ ada as-sakinah, mawaddah atau ketenangan. Dan ketenangan ini yang memancarkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sesungguhnya harus bermancar kepada keluarganya, pada istrinya dan anak-anaknya semuanya, Pak. Ada kalanya kita bisa lihat ada orang kelihatannya seperti sakinah, sesungguhnya dia belum sakinah, belum mendapatkan ketenangan. Kita bisa melihat seseorang kan yang lahirnya saja. Kita bisa menghukumi seseorang itu yang tampak saja. Tapi di balik itu hanya Allah yang mengetahuinya. Maka oleh karena itulah Imam Malik mengatakan nahkumu bidzawahir wallahu yatalawwas sarair. Ketika kita menghukumi sesuatu, menetapkan suatu hukum pada seseorang atau pada seseorang ya. Maka kita yang bisa lihat yang tampak saja. Oh, ada bukti yang ada buktinya, ada saksinya, Anda telah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Maka seorang hakim pun ketika menghukumkan sesuatu atau menetapkan hukum, berdasarkan ilmunya, dan juga berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis,
dan berdasarkan dengan kitab kita atau ilmu-ilmu yang lain, maka pada saat ketetapan itu salah, dia dianggap mendapatkan satu pahala. Pada saat dia benar ketetapan itu menghukumi orang itu, padahal dia tidak bersalah misalnya, maka tetap dia akan mendapatkan, kalau dia beristihad dan benar, ya, atau dia menetapkan sesuatu dan dia benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man lam yusib falahu ajrun wahidun. Barang siapa yang melakukan suatu ijtihad, melakukan suatu pendapat atau menetapkan suatu hukum, ya, sesuai dengan pendapatnya dan pikirannya yang sangat mendalam di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ketika dia salah, mendapatkan 1 pahala. Terkadang bisa saja apa yang kita lakukan itu bisa salah. Nah, oleh karena itu kita ya hanya bisa menetapkan kalau orangnya dari lahirnya begini-begini, ya begitu orangnya. Tapi tetap saja kita sebagai umat Islam tidak boleh untuk mengungkap aib saudara kita, untuk membicarakan celah-celah yang ada pada saudara kita. Kita harus tutup. Kecuali ya orang-orang yang berhak seperti polisi, hakim dan lain sebagainya. Maka itu sesungguhnya untuk mengungkap suatu permasalahan apa yang dilakukan tindakan kriminal itu. Nah, oleh karena itu menurut saya sesuai dengan dalam ayat itu bahwa as-sakinah, ketenangan itu harus bisa juga dirasakan, tidak hanya untuk dirinya, tapi bisa juga dirasakan untuk keluarganya. Dan ketenangan itu ya harus seimbang, Pak. Tetap harus seimbang. Tidak boleh ya hanya dia sendiri yang melakukan ketenangan itu, harus seimbang. Nah, pada saat ketika sakinah itu terpancarkan ke keluarganya dan keluarganya itu menerima keadaan daripada misalnya suaminya, ya karena mungkin sudah misalnya bisa saya terjadi kan tidak bekerja lagi, tapi kemudian menjadi ada tugas-tugas lainnya yang kemudian berbagi. Nah, disinilah kemudian terpancar sakinah itu, Pak. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan. Di sini sakinah oleh ulama juga dikaitkan dengan masalah tenang dalam hati. Artinya pada saat ketika di luar kita melihat yang bukan muhrim kita atau yang diharamkan, segeralah untuk ingat yang ada di rumah yang halal, sehingga ada ketenangan, tidak ada kegoncangan jiwa. Berbeda dengan seorang pemuda yang belum menikah, maka pada saat itu sungguhnya dia masih belum mempunyai sakinah karena masih ada kegoncangan juga. Maka mawaddah, kecintaan, maka dari sakinah itu juga akan timbul nanti mawaddah, cinta, kecintaan. Nah, kecintaan ini biasanya bersifat material. Cinta awalnya, ya misalnya saya, kecintaan itu awalnya cinta itu berangkat dari suatu hal yang fisik. Maka wajar ketika menikah dengan seseorang itu disyaratkan ada 4 hal ya. Tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha, fatfar bidatid din taribat yadak. Bahwa nikah itu, ya pernikahan itu, menikahi wanita itu karena 4 hal. Pertama, karena hartanya bisa saja terjadi. Yang kedua, karena cantiknya. Yang ketiga, karena nasabnya atau keturunannya. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Fatfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah agamanya, maka kau akan selamat dan kau akan menjadi bahagia dalam kehidupanmu. Tetapi 3 hal sebelumnya ini memang penting, dan itu sesuatu yang naluri manusia. Awalnya yang dilihat ya senang karena mungkin ada sesuatu yang cantik pada dirinya, ada sesuatu yang tampan pada dirinya.
Boleh jadi orang lain bilang tidak tampan, boleh jadi orang lain dibilang itu tidak cantik, tapi bagi dia itu cantiknya luar biasa. Nah, pada saat usia sekitar 25, 27, itu terbawa oleh suatu hal yang materi, fisik. Tapi setelah 20 tahun kemudian sudah berubah. Sudah berubah. Kalau 20 tahun itu sudah berubah. Apalagi sudah 25 tahun pernikahan, sudah berubah. Tidak lagi mawaddah. Tapi mawaddahnya masih ada sih. Tetap masih ada. Caranya ya gampang sekali. Foto yang dulu pertama kali itu kita pajang, letakkan di dompet, lihat aja itu pandang. Oh, tapi jauh Pak. Tetap aja jauh juga, dilihat jauh juga kayaknya ya. Masih jauh juga, dilihat lagi jauh juga nih. Ya jauh juga, udah banyak perubahan. Iya, saya taruh dompet terus Pak. Yang itu Pak. Jadi tapi ya itulah untuk memberi semangat supaya tetap mawaddah. Nah, mawaddahnya ada. Tapi tetap itu akan hilang. Harta bisa juga hilang. Tapi itu penting ya, kecantikan itu pertama itu. Yang kedua kemudian harta. Nah, harta itu penting juga. Ya, sebuah rumah tangga ya kan ada nafkahnya, menafkahi keluarganya. Maka di situ ada harta. Cuman harta itu kan ya berbeda-beda setiap orang sesuai dengan fadilah. Kalau sudah fadilah itu tergantung daripada usaha masing-masing orang. Boleh jadi si A itu dengan harta sekian sudah cukup, merasa ini udah lebih baginya. Boleh jadi si B mempunyai yang lebih, maka akan berbeda-beda. Tapi rizki semua standar, oleh Allah dikasih semua. Semua yang melata di muka bumi ini oleh Allah dikasih. Itulah rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan apapun yang melata di muka bumi ini atau yang berjalan di muka bumi ini sudah ditentukan rizkinya oleh Allah. Tapi yang membuat berbeda-beda itu fadilah. Fadilah yang berbeda-beda. Ada yang memiliki mobil satu, ada yang memiliki mobil dua, ada yang memiliki mobil rumah satu, ada yang memiliki rumah dua, ada yang memiliki rumah yang lebih dari dan sebagainya. Tapi kalau kita mencontoh Rasulullah itu punya rumah cuma satu. Dan setelah itu rumahnya pun juga udah jadi Masjid Nabawi. Nggak ada ya. Nah, seandainya Rasulullah seperti Nabi Sulaiman, mungkin umatnya lebih banyak kaya lagi. Tapi karena Nabi Muhammad SAW ini memang Nabi yang terakhir, yang menjadikan contoh bagi seluruh alam, contoh bagi seluruh umat, tidak hanya umat manusia, maka di situ tampak kesederhanaan beliau. Beliau mampu untuk bisa lebih kaya lagi. Bahkan ada yang mengatakan beliau pada saat menikahi Khadijah kaya. Karena beliau sudah berdagang sejak awal. Sejak kecil, usia 13 tahun, 12 tahun dia sudah bekerja. Dengan pamannya Abu Thalib. Ada yang bilang 9 tahun ya. Itu sudah bekerja. Dan itu, keuntungan-keuntungan itu oleh Abu Thalib disimpan. Disimpan bahwa ini miliknya Nabi Muhammad SAW. Nah pada saat melamar Khadijah, di dalam sebuah riwayat, itu luar biasa beliau itu. Maharnya itu luar biasa. Karena kalau dilihat ya, orang Arab itu memberikan mahar kepada calon istrinya itu mahal. Orang Arab sendiri ya, itu mahal sekali. Karena wajar ya. Ya, itu namanya mahar ya. Di situ Rasulullah SAW bisa ya, memberikan mahar yang sangat luar biasa kepada Khadijah. Nah, diriwayatkan disebutkan ya, ada beberapa kambing atau onta atau sebagainya yang diberikan kepadanya itu, onta yang besar pada saat itu sebagai pemberian gitu, bahkan diberikan itu, dan itu dikumpulkan. Bahkan pada saat dia bekerja dengan Siti Khadijah sebelum dia menikah, dia juga digaji oleh Khadijah, ada honornya, dan itu dikumpulkan. Nah, hanya saja memang oleh Allah dan dia juga Rasulullah SAW ini tidak menghendaki
tidak menghendaki untuk diperbudak dengan harta. Makanya ketika pada saat beliau akan wafat, sambil mengatakan malihadat dunia, untuk apa dunia ini semuanya untukku. Oleh karena itulah pada saat dia bertanya kepada Fatimah, hai Fatimah, adakah harta di rumah yang masih bisa untuk dinafkahkan atau diinfakkan? Ada ya Rasulullah, ada 2 dirham kalau nggak salah. Itu pun berikan dia, sedekahkan, jangan sampai itu tersangkut pada saat nanti kematian saya atau nanti di sana di akhirat. Maka oleh karena itulah yang paling pokok ya kesederhanaan dalam hidup. Bukan berarti kita harus miskin. Boleh kita kaya, memang harus kita kaya. Bagaimana kalau kita mau ibadah haji kalau seandainya tidak punya uang? Ya, walaupun memang haji itu tidak melulu terkait dengan masalah harta. Boleh jadi orang itu bisa dihajikan oleh orang lain. Boleh jadi dia dihajikan oleh kantornya. Boleh jadi oleh siapapun, tapi tetap saja ada biaya pada saat kita berangkat ke sana. Nah, kalau zaman dahulu ya karena masyarakatnya tidak banyak, tapi tetap saja ada biaya. Mengapa sampai Allah mengatakan onta yang kurus? Artinya apa? Jangan sampai ya ketika pada saat kita misalnya pergi haji, ya kita tidak memiliki biaya untuk kehidupan bagi keluarga kita yang kita tinggalkan, dan juga untuk kehidupan di sana atau living cost kita di sana. Maka penting itu. Kalau pada saat kita di sana kehabisan bekal dan kita kemudian terlunta-lunta dan kita menjadi minta-minta di sana, itu yang kita tidak harapkan. Ada satu jamaah pada saat waktu zamannya saya itu, seorang ibu terlalu baik sekali. Memang orang Indonesia baik banget. Seorang ibu-ibu, dia bawa uang real banyak sekali. Pada saat ada sabilillah, itu senang sekali sambil dikasih. Begitu pas dikasih, ngumpul sabilillah banyak banget, dikasih lagi. Karena kalau ada orang minta, dia ada jangan-jangan ini, ya itu disebut, ini jangan-jangan malaikat ini. Jadi dikasih semuanya, sampai habis. Dia nggak punya real lagi. Setelah itu baru dia bengong aja itu ibunya. Baru kemudian dia sampai di pondokan, dia juga atau di hotel dia nangis. Akhirnya kemudian semua itu rombongan itu semua menginfakkan sebagian uangnya, beberapa real dikumpulin lalu diberikan kepada ibu-ibu tadi. Nah ini juga harus hati-hati juga. Yang namanya di kota Mekah itu banyak orang-orang yang minta-minta. Orang minta-minta di Mekah itu kaya-kaya, jangan dikata dia miskin. Kalau di saat ya haji begini, paling rendah tuh 1 real. Paling rendah 1 real. Ya. Enggak ada misalnya setengah sen atau 1 sen atau 2 sen gitu, enggak jumpa, tapi 1 real paling rendah. Makan ayam saja itu, ayam yang gede dengan yang besar itu sekitar 4 real atau 5 real. Bayangkan kalau seandainya pengemis itu diberikan 1 real, 100 orang udah 100 real, 1000 orang udah 1000 real. Nah kalau itu kan jutaan tiap hari itu selama sebulan. Maka wajar kalau ada sabilillah itu dikejar-kejar oleh askar atau polisi baladiah di sana-sana. Nah, oleh karena itu hati-hati. Bahkan tidak hanya pengemis-pengemis, joki-joki pun banyak. Joki-joki juga dari orang kita juga. Ya mohon maaf gitu banyak. Ada kawan saya waktu umroh, ya pada saat dia umroh lalu kemudian dia cerita dia kepada saya. Kemudian dia dihalang, Pak, silakan Pak, mau cium Hajar Aswad. Ada disangkanya ada perempuan itu, perempuannya itu jangkanya mau ngikut di belakang dia. Ternyata perempuan itu yang menawarkan atau menjadi perantara bagi joki. Akhirnya kemudian teman saya itu dijaga oleh teman-teman, oleh laki-laki yang banyak itu, sampai dia bisa mencium Hajar Aswad. Pada saat dia ingin mencium Hajar Aswad, setelah itu digiring itu teman saya, dibawa kemudian, mohon maaf, ya ini tadi kita semua yang melakukan untuk menjaga Bapak ini supaya Bapak bisa mencium Hajar Aswad. Oleh karena itu ya kami minta, nggak tanggung-tanggung, mintanya besar Pak. Sekitar berapa ya? 300 real. Nggak tanggung-tanggung, hampir 400 real. Ya, mintalah. Teman saya bilang, saya nggak punya
sedikit nggak punya uang real cuma 10 real. Uang rupiah ada. Saya nggak punya uang real ya cuma 10 real. Dia nggak bohong. Saya nggak punya uang real cuma 10 real adanya. Bohong. Bapak jangan bohong. Ini di Mekah loh. Ini di depan Ka'bah loh. Bapak jangan bohong. Bener, saya nggak punya uang real cuma 10 ini aja. Emang betul pada saat itu dia hanya bawa 10 real doang. Ada sih uang-uang tapi uang rupiah, kan bukan uang real gitu. Akhirnya mohon maaf gitu, saya bisa cuma ini, akan dikasih 10 real juga. Mau juga akhirnya dia mau. Nah ini juga hati-hati juga. Joki-joki banyak juga di sana. Nah terkait kembali lagi ke as-sakinah, jadi betul Pak. Jadi sakinah itu ya harus bisa, yaitu tadi sensitivitas terhadap keluarga, menafkahi keluarga, itu pun juga harus ya bisa didiskusikan lah antara keluarganya itu Pak. Saya kira itu kali Pak yang bisa saya jawab kali, mohon maaf atau kalau ada yang belum puas. Bukan nggak puas, itu udah lebih dari cukup. Ya. Terima kasih. Cuman yang satu lagi konsep istighfar, itu konsep istighfar yang Allah kehendaki antara hablum minallah dan hablum minanas, apakah bisa menghapuskan hablum kesalahan kepada manusia karena vertikal kepada Allah? Oh, maksudnya istighfar kepada Allah, apakah juga bisa untuk ini? Saya kira kita memohonkan ampun untuk orang-orang yang itu kan memang diperintahkan oleh Allah ya. Bahwa disebutkan wastaghfiril lil mu'minin kalau nggak salah kan. Dan minta ampunlah untuk orang-orang mukmin. Tidak hanya untuk diri sendiri. Makanya kita kalau kita berdoa kan Allahumma fir dunubi wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, misalnya gitu kan. Itu juga sama, itu juga dari ayat Pak. Ya Allah ampunilah saya dosa-dosa saya dan juga ampunilah dosa-dosa orang-orang mukmin. Dan itu tidak disebutkan siapapun dalam bentuk jamaah, kelompok orang mukmin. Maka pada saat itulah bisa juga dikatakan sebagai istighfarnya kepada, artinya terkait juga istighfar kepada Allah juga istighfar kepada orang-orang mukmin. Maka kalau istighfar jangan juga mohon ampun untuk dirinya sendiri. Hendaknya istighfar juga untuk yang lainnya. Ya, terutama kedua orang tua kita, baru yang kedua untuk orang mukmin secara jamaah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu udah jelas. Ya Allah ampunilah ya orang-orang muslim laki-laki, muslim perempuan, orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, yang hidup maupun yang mati. Maka sesungguhnya permohonan ampun kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala akan disampaikan baik mukmin-mukmin mukminat yang sudah meninggal wafat maupun mukmin-mukmin yang masih hidup. Maka sesungguhnya kita harus tetap terus berdoa seperti itu. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kita tidak boleh egois di dalam berdoa. Kita dalam berdoa nggak boleh egois. Dan ketika kita menjadi imam atau ketika kita dipinta untuk berdoa di hadapan orang banyak, maka sesungguhnya kata-kata yang harus kita gunakan jangan kata-kata saya, tapi gunakan kata-kata kami. Karena mengapa? Di sini karena banyak orang yang akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan juga oleh keluarga Nabi Yusuf. Ketika kakak-kakak saudara-saudaranya itu telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Yusuf, lalu kemudian dia mohon kepada Nabi Yakub, bapaknya, agar wahai ayahku, mohonkan ampun kepada Allah atas kami ini semuanya, karena kami telah melakukan perbuatan dosa kepada Nabi Yusuf. Nah itu kemudian diangkatlah doa kepadanya. Nah inilah yang kemudian, oleh karena itu di dalam berdoa tetap tidak boleh kita egois, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan keluarga kita sendiri, tapi tidak mendoakan
orang-orang di sekitar kita. Kita doakan, boleh kita sebut namanya. Apakah itu tetangga kita, teman kita, sejawat kita, sahabat kita. Sekalipun teman itu telah menyakiti hati kita, kita doakan, ampuni dia, berikan hidayah ya Allah, agar dia hatinya lembut, hatinya kemudian bisa menerima apa yang saya lakukan ini adalah baik misalnya. Itu semua kita harus doakan, kita harus saling mendoakan. Sungguh luar biasa. Karena apa? Di dalam surat Ad-Dariyat disebutkan yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholih wa yarfa'u. Jadi kata-kata yang baik itu akan naik ke atas langit, maka kemudian terbuka di atas langit itu, dan malaikat-malaikat juga menyambutnya, lalu kemudian Allah menerima kalimat-kalimat yang baik. Maka kata-kata itu jangan yang kata-kata yang buruk, kata-kata itu jangan kata-kata yang negatif, tapi perbanyaklah kata-kata yang positif, yang baik, karena dia akan naik perkataan gitu. Kita ucapkan, dia akan naik ke atas. Begitu pula amal-amal soleh kita, Allah akan angkat dan naik ke atas sana, dan kemudian itu dapat. Nah, di sanalah pada saat itu akan bisa diterima doa kita. Maka ketika kita mencaci maki orang dengan kata-kata yang negatif, maka bisa saja itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita misalnya memarahi anak dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.